Nampaknya beberapa waktu kebelakangan ini banyak juga yang bertanya ke saya, gimana caranya kalau mau jadi dosen? Baik itu yang baru lulus S2 langsung mau jadi dosen, atau baru lulus S3, atau mungkin buat kamu yang saat ini sudah bekerja, punya pengalaman, tiba-tiba kepikiran gimana ya kalau mau ngajar, baik itu secara part-time atau mungkin full-time sekalian begitu ya. Nah, ini ada mungkin beberapa informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah kalau bertanya status dosen itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, kalau di sini data dari PDDikti saya ambil bahwa memang sebagian besar jumlah dosen yang kurang lebih angkanya ada di 250.000 itu statusnya dosen tetap. Apa sih yang dimaksud dengan dosen tetap? Dosen tetap adalah dosen yang memang fokus full ngajar dan punya nomor induk dosen nasional di kampus tertentu, baik itu negeri ataupun swasta. Nah, yang data berikutnya adalah, nah, buat kamu yang bertanya, syarat utama atau syarat penting itu untuk jadi dosen apa? Yang pasti adalah harus punya gelar master dulu. Dan ini dibuktikan oleh data ini bahwa memang jumlah dosen yang saat ini berada di berbagai kampus di Indonesia, mereka latar belakangnya adalah S2, ya, yang lainnya S3. Dan ini juga kalau bicara S3, bagaimana berbagai kampus saat ini berusaha untuk terus meningkatkan jumlah dosen dengan level doktoral, begitu ya. Nah, jadi kalau kamu saat ini punya level doktoral tapi belum pernah ngajar dan pengen ngajar, kamu punya satu values yang tinggi untuk ditawarkan ke universitas tempat kamu ingin mengajar, begitu ya. Dan buat kamu yang ingin jadi dosen juga harus tahu bahwa dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, jenjang karir dosen itu benar-benar dihitung dan diperhitungkan. Ada seratannya, ya, dan itu dinilai oleh angka kredit dosen, bagaimana kinerja dosen dievaluasi lewat kewajiban khusus beban kerja dosen, dan itu semua diatur oleh undang-undang. Misalkan seperti yang ada diatur oleh Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dosen, ini bahwa yang namanya peran dosen itu setara atau sejalan dengan yang namanya tujuan institusi. Jadi dalam hal ini, setiap perguruan tinggi itu wajib mendukung setiap dosennya dalam melakukan hal yang sifatnya pengembangan institusi. Dan ini diatur dan masuk penilaian dari kinerja dosen dan mempengaruhi jabatan fungsional. Nah, kalau ada yang tanya, jabatan fungsional itu apa sih? Nah, ini dia penjelasannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini diperhatikan bahwa jenjang fungsional dosen itu ada 4. Ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai guru besar. Nah, jadi bedanya jenjang jabatan fungsional dengan jenjang jabatan struktural. Kalau ditanya rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, dan wakil kaprodi, itu hitungannya adalah jabatan struktural. Sementara kalau jabatan fungsional adalah asisten ahli, lektor, rektor kepala, sampai profesor. Dan ini berproses seiring dengan berjalannya karir kamu meningkat sebagai seorang dosen. Nah, lalu juga kamu pasti bertanya, jadi dosen apakah mengajar aja atau ada tugas tambahan lain? Nah, tentunya ada tugas tambahan lain, tidak hanya bikin silabus, lalu ngajar, evaluasi, nilai, dan selesai. Tapi kamu juga harus bertanggung jawab menghasilkan suatu karya penelitian. Ya, punya tanggung jawab yang namanya riset atau penelitian per semester, biasanya 1 atau bisa lebih, itu lebih bagus lagi. Nah, itu juga dilakukan nggak sendiri, biasanya kamu kolaborasi sama dosen lain dan menghasilkan karya hingga dipublikasikan. Nah, publikasi-publikasi karya ilmiah itu poinnya dihitung, ya, dan itu diakumulasikan seberapa banyak. Nah, nanti semakin banyak per semesternya, itu akan tentunya mempengaruhi kepangkatan kamu dari satu level ke level berikutnya. Misalkan dengan menjadi asisten ahli awalnya, ya, untuk menuju jenjang lektor, kamu harus punya penelitian riset jurnal dengan publikasi minimal di Scopus atau mungkin di jurnal Sinta 1 atau mungkin sampai Sinta 4, tergantung kriteria yang memang diminta. Nah, selain penelitian, dosen itu harus punya kegiatan yang namanya atau punya tanggung jawab namanya pengabdian masyarakat. Ini bentuknya macam-macam, community service, ya, mendampingi mahasiswa dalam MBKM, bikin karya, aktif di mana-mana, nulis, lalu berkontribusi terhadap keberlangsungan umat lewat berbagai macam proyek sosial, banyak hal mentoring mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya buat kamu yang senang belajar, senang mengembangkan diri, senang berjejaring, menjadi dosen bisa menjadi pilihan karir yang tepat. Kalau rezeki pasti ngikutin gitu ya, dan rezeki bukan hanya dari materi tapi dari banyak hal. Jadi kita sebut dengan namanya tridharma perguruan tinggi, dan ini penting banget. Nah, jadi buat kamu bisa berpikir lagi bahwa menjadi dosen ini adalah profesi yang dituntut memang komitmen, ya, ada tanggung jawab penuh, ada disiplin di sana, dan semua itu pertanggungjawabannya adalah individu, karena di sini
ketika kamu berprestasi, ketika kamu berkarya atas nama pribadi, maka itu akan dihitung dalam sistem, dan sistem yang mengidentifikasi kamu ada di level berapa. Ada yang memang cepat banget menuju ke jenjang lektor kepala karena publikasinya banyak, aktif, dan memenuhi kriteria tersebut. Ada bahkan yang banyak sekali lompat ke profesor muda karena memang ya memenuhi kriterianya, begitu ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah informasi tambahan. Profesor itu bukan gelar akademik yang diperoleh dari suatu pendidikan, tapi gelar profesor itu didapat dari proses menabung karya-karya yang diakumulasikan lewat angka kredit gitu ya. Sehingga guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional, dan ini adalah pangkat tertinggi dari seorang dosen di perguruan tinggi. Rektor belum tentu profesor, dan profesor belum tentu ada di posisi rektor. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, juga kamu pasti kan bertanya, gimana caranya untuk menjadi dosen tetap dan gimana caranya supaya aktif dengan jabatan fungsionalnya. Nah, misalkan kan jabatan fungsional yang paling awal itu namanya adalah asisten ahli. Nah, untuk meng-apply menjadi asisten ahli, jadi dari tenaga pengajar ke asisten ahli, kamu harus mengajukan persyaratan. Nah, biasanya yang pertama itu persyaratannya pasti punya ijazah S2. Dan yang kedua adalah punya nomor induk dosen nasional. Nah, ini biasanya difasilitasi oleh tempat kampus kamu bekerja gitu ya. Nah, yang ketiga biasanya mereka minta persyaratan minimal masa kerja 1 tahun sebagai dosen tetap, punya surat keterangan kelakuan baik, dan tentunya memenuhi angka kredit. Nah, nanti dari situ kamu mengajukan aplikasinya, sehingga kalau memang kamu mencukupi persyaratan, kamu bisa langsung jadi asisten ahli. Nah, kalau kamu udah dapat jenjang asisten ahli, di sini ada ketentuan gimana caranya bisa ngajar S1, S2, atau S3. Nah, kalau kamu asisten ahli S2, ya, kamu di sini hanya boleh ngajar S1 aja. Tapi kalau kamu asisten ahli S3, kamu boleh ngajar S1, tapi S2 itu sifatnya membantu, S3 juga sifatnya membantu. Jadi asisten profesor atau mungkin asisten dosen untuk kelas S2. Tapi kalau kamu udah ada di jabatan fungsional lektor S2, kamu pasti udah boleh ngajar S1 dan udah pasti boleh ngajar S2 di sini ya, memenuhi, tapi belum boleh ngajar S3 karena lektor doktor itu sifatnya membantu dulu untuk ngajar doktoral. Nah, tapi kalau teman-teman sudah sampai di lektor kepala dengan posisinya doktor, kamu bisa ngajar S1, kamu bisa ngajar S2, dan tentunya kamu bisa ngajar S3 begitu ya, dan juga tentunya dengan gelar profesor. Kalau profesor S1, S2, S3 pastinya tentu saja bisa semuanya. Nah, lalu gimana kalau ada yang tanya, lalu kalau misalkan saya mau membimbing tugas akhir ya, skripsi atau tesis ya, gimana mekanismenya? Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jenjang asisten ahli, lektor kepala, dan profesor pasti sudah bisa membimbing skripsi, tesis S1 semua. Nah, tapi di sini hanya beberapa ketentuan yang boleh membimbing S2 saja atau boleh membimbing S3 saja. Nah, yang boleh membimbing S2 saja atau membimbing tesis hanya dia yang sudah punya gelar atau fungsi jabatan fungsional rektor dengan gelar doktor, maka dia boleh membimbing mahasiswa S2 untuk skripsinya, tapi tidak boleh membimbing doktoral ya. Membimbing doktoral sifatnya hanya asisten atau asistensi. Nah, tapi di sini kalau misalkan teman-teman sudah lektor kepala dan S2 ya, di sini pasti boleh bimbing S1 ya, tapi belum boleh bimbing S2. Kalaupun bimbing sifatnya di sini sebagai membantu publikasi gitu ya. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa membimbing mahasiswa S2? Nah, kalau di sini persyaratannya adalah lektor kepala, punya gelar doktor, dan juga pasti bisa membimbing S2. Nah, kalau profesor pasti bisa bimbing S1, bisa bimbing S2, dan tentunya bisa membimbing disertasi gitu ya. Jadi teman-teman ada jenjang atau fasenya. Jadi intinya jadi dosen di sini juga harus punya kewajiban publikasi, mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai profesor ya. Disarankan punya mulai dari publikasi jurnal nasional, nasional akreditasi, jurnal internasional, hingga jurnal internasional bereputasi teman-teman semua. Nah, jadi tunggu apa lagi buat kamu yang tertarik untuk jadi dosen? Siapkan diri kamu, siapkan komitmennya, dan kasih yang terbaik sebagai seorang pengajar. Selamat berproses lebih baik.